Selamat datang dalam program Harta Karun Katolik episode kedua. Judul kali ini adalah Gereja Katolik 1000 tahun pertama. Untuk mengawali program ini, saya akan mengutip kata-kata sang proklamator negara Indonesia, yaitu Bung Karno. Lalu apa hubungannya antara Bung Karno dengan sejarah Gereja Katolik dalam 1000 tahun yang pertama? Memang tidak ada hubungan secara langsung, tetapi kata-kata Bung Karno ini akan kita pakai sebagai titik tolak pembahasan kali ini. Bung Karno berkata, "Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Maka dari itu kita pun akan belajar dari sejarah. Sebab belajar dari sejarah adalah untuk mengerti makna dari masa kini, untuk mengerti makna masa sekarang. Dan kalau kita belajar sejarah Gereja Katolik, akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjawab. Pertanyaan, kadang-kadang tuduhan, bahkan mungkin juga tidak jarang serangan, akan terjawab dengan tuntas dengan kita mempelajari sejarah gereja Katolik yang kudus, yaitu gereja yang didirikan Kristus di muka bumi ini kepada Santo Petrus, seperti dalam Matius 16:18, ketika Yesus mengatakan, "Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Oleh karena itulah kita belajar tentang sejarah Gereja Katolik, karena kita mau belajar dari sejarah. Saudara-saudari, istilah gereja itu bermakna bukan gedungnya, tetapi orangnya. Jadi gereja itu pertama-tama bukan gedung, tetapi orang-orangnya. Sebenarnya kalau sehari-hari kita mengatakan gereja, pergi ke gereja, sebenarnya maksudnya pergi ke gedung gereja. Jadi gereja adalah manusianya, orang-orangnya. Jadi gereja adalah, kalau kita membuat definisi, ada macam-macam definisi atau makna, tetapi kira-kira begini. Gereja adalah kumpulan orang-orang. Jadi kumpulan orang-orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, tetapi ada khususnya, yaitu dengan perantaraan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Maka jelas, imannya adalah iman kepada Allah Tritunggal. Jadi gereja adalah kumpulan orang-orang yang beriman kepada Allah dengan perantaraan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Kira-kira itulah definisi gereja. Dan dalam pembicaraan ini, istilah gereja dan istilah Kristen dipakai bergantian dalam arti yang sama. Kita tahu gereja itu berasal dari kata eklesia, juga dapat diterjemahkan sebagai jemaat. Maka kata gereja yang berarti jemaat, itu akan dipakai berganti-gantian dengan kata Kristen, karena artinya sama atau kita samakan maknanya. Jadi, maknanya sama. Gereja Katolik itu akan bermakna sama dengan Kristen Katolik. Karena gereja sama dengan Kristen. Maka gereja Katolik sama dengan Kristen Katolik. Kira-kira begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, makna Kristen ini agak lain dari kebiasaan sehari-hari yang sering kita dengar. Karena di telinga orang Indonesia dalam pembicaraan sehari-hari juga di kalangan orang Katolik, kata Kristen sering berarti Protestan. Nah, itu salah paham, salah mengerti yang sangat-sangat fatal. Karena Kristen itu mencakup semua pengikut Kristus. Lengkapnya harus disebut, paling tidak di dunia ini ada 3 golongan besar Kristen. Kristen Katolik, gereja kita, Kristen Ortodoks, dan Kristen Protestan yang terpecah-pecah belah dalam 28 denominasi atau pecahan-pecahan gereja, itu pun yang terdaftar. Jadi Kristen mencakup, kalau kita golongkan dalam golongan besar, Kristen Katolik, Kristen Ortodoks, dan Kristen Protestan. Maka dalam pembicaraan, dalam tulisan, dalam slide ini, kata Kristen tidak berarti Protestan. Jadi Kristen tidak sama dengan Protestan. Maka nanti jangan salah mengerti. Kalau saya ngomong agama Kristen atau gereja Kristen, itu maksudnya bukan Protestan. Maksudnya adalah gereja Kristianos. Kristen itu dari kata Yunani Kristianos, pengikut Kristus, pengikut Yesus Kristus. Maka Kristen semuanya.
Dan yang pertama-tama yaitu gereja Katolik atau Kristen Katolik, karena itulah yang sejak semula sejarahnya tidak terputus dari para rasul. Maka kita akan mempelajari sejarahnya yang tidak terputus itu atau riwayatnya, karena gereja agama Kristen tentulah gereja atau agama yang punya riwayat, punya sejarah. Nah, karena gereja Katolik punya akar dan dasar sejak zaman para rasul, maka dapat kita katakan sejarah agama Kristen adalah sejarah gereja Katolik. Nah, sejarah gereja Katolik itulah, atau sejarah agama Kristen itulah yang akan kita pelajari hari ini. Dan saya membaginya dalam 4 babak dalam 1000 tahun yang pertama. Ada macam-macam cara membagi, tetapi 4 babak ini kiranya membantu kita untuk memahami lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan 1000 tahun pertama sejarah gereja Katolik. Nah, yang pertama adalah masa gereja awal, itu kira-kira tahun 30-an sampai 60-an. Yang kedua, masa aniaya, tahun 64 sampai 313. Masa yang ketiga atau babak yang ketiga, agama dan negara bersatu, tahun 313 dan seterusnya. Lalu babak yang keempat, tahun 1054. Itu adalah skisma timur dan barat. Nanti kita akan lihat ureanya satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, masa gereja awal, tahun 30-an. Saudara-saudari, titik tolak sejarah gereja adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus mempunyai ajaran, kemudian diterima oleh para rasul dan disebarkan kepada orang yang percaya, dan orang yang percaya inilah yang disebut jemaat atau gereja atau Kristen, Kristianos, pengikut ajaran Kristus, pengikut Kristus. Maka titik tolaknya adalah Yesus Kristus. Lalu para rasul, barulah kemudian orang-orang Kristen ini. Maka yang pertama memunculkan gereja adalah Yesus Kristus. Maka kita akan pertama-tama dulu bahas kisah tentang Yesus Kristus. Ada 3 bagian yang saya sampaikan secara global. Yang pertama yang menjadi titik tolak adalah Yesus yang berkarya. Ada 2 hal kira-kira, mengajar dan berbuat baik. Nah, setelah Yesus mengajar dan berbuat baik, kira-kira 3 tahun lamanya di daerah Palestina sana, Galilea, Yerusalem dan sekitarnya, kemudian terjadilah peristiwa Paskah, yaitu Yesus yang mengajar dan berkeliling berbuat baik itu akhirnya disalibkan dan mati. Jadi itulah peristiwa Paskah, disalibkan lalu mati, kemudian tidak berhenti pada mati tetapi terjadilah kebangkitan. Nah, itu pokok yang kedua. Yesus disalibkan dan wafat, kemudian bangkit. Nah, kemudian setelah bangkit, Yesus itu mempunyai suatu amanat. Disebut amanat agung dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Setelah itu Yesus naik ke surga. Bagaimana bunyi kalimatnya? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi para rasul itu mengimani apa yang diajarkan Yesus Kristus. Dan Yesus sendiri meminta para rasul itu menyebarkan ajaran-ajaran yang telah diajarkannya. Dengan kata lain, para rasul menyebarluaskan imannya. Jadi, para rasul ini, atau lebih tepatnya iman para rasul ini, merupakan cikal bakal dari gereja. Jadi, ada 3 tahap. Yesus Kristus mempunyai ajaran, kemudian ajaran itu diimani oleh para rasul. Nah, iman para rasul inilah yang menjadi cikal bakal gereja atau agama Kristen, Kristianos, pengikut ajaran Yesus Kristus. Jadi iman para rasul kemudian disebarkan oleh mereka. Kepada siapa ya? Kepada setiap orang yang kemudian mau percaya. Nah, penyebarannya ini berangsur-angsur.
Jadi mulai dari lingkup yang terbatas makin luas, dan akhirnya cukup luas, bahkan sangat luas. Pertama-tama, bolehlah kita bagi pada masa awal ini ada 3 tahap yang penting. Pertama, tahun 30-an. Itu penyebaran iman para rasul terjadi di Yerusalem dan sekitarnya. Artinya kepada bangsa Yahudi. Itu tahun 30-an. Terbatas sekali. Yerusalem dan sekitarnya ya kira-kira daerah Palestina sekarang. Daerah Israel sekarang. Itu bangsa Yahudi yang menjadi sasaran pewartaan atau penyebaran iman para rasul. Kemudian makin luas. Kira-kira 20 tahunan, penyebaran iman itu sudah mencapai daerah Asia Barat, Afrika bagian utara, juga bagian-bagian daerah Mesir, juga Asia Barat itu. Maka bangsa-bangsa yang diberi warta makin banyak, tidak hanya terbatas pada bangsa Yahudi. Kita menyebutnya bangsa Yunani, juga ada bangsa Arab, ada bangsa Mesir, ada bangsa Afrika. Nah, itu tahun 50-an sudah mencapai itu. Bahkan sudah makin luas. Dan dapat kita katakan tahun 60-an, setelah Yesus Kristus lahir, tahun 60-an, bangsa Eropa pun, atau tanah Eropa, benua Eropa pun juga diberi warta tentang iman para rasul ini. Jadi bangsa Romawi akhirnya juga memeluk, boleh dikatakan, iman Kristianos ini. Nah, inilah petanya. Kalau kita lihat dalam slide, ada peta Kristen tahun 30-an. Hanya titik kecil itu yang kedap-kedip itu di Yerusalem. Jadi pewartaannya hanya di Yerusalem dan sekitarnya. Daerah orang-orang Yahudi yang terbatas. Tetapi tahun 50-an sudah begitu menyebar ke tempat-tempat lain. Dari Yerusalem ke Antioquia, ke Efesus, Korintus, bahkan sampai ke Roma. Dan di tempat-tempat yang makin jauh. Nah, akhirnya tahun 60-an ini boleh dikatakan seluruh kekerajaan Romawi, seluruh negara Romawi yang mencakup pada waktu itu, Eropa bagian timur dan barat, juga Afrika bagian utara dan Asia bagian barat, itu wilayah yang sangat luas. Seluruh kerajaan Romawi sudah disebari oleh orang-orang Kristen. Memang masih sedikit jumlahnya, tetapi di banyak tempat sudah ada. Di Roma, di Korintus, di Efesus, di tempat-tempat macam-macam, Alexandria, Antioquia. Maka surat Rasul Paulus kan ada yang ditujukan kepada jemaat di Roma kan. Artinya apa? Zaman Paulus sudah ada gereja di Roma, artinya sudah ada jemaat di Roma, sudah ada orang Kristen yang di Roma. Itu sudah luas sekali. Nah, itulah masa gereja awal. Penyebaran di seluruh kerajaan Romawi ini membawa gereja Kristen atau pengikut Kristus ini pada masa yang kedua. Jadi inilah babak kedua, masa aniaya, tahun 64 sampai 313. Jadi kira-kira 250 tahun lebih lamanya, cukup lama. Kenapa? Nah, beginilah. Orang Kristen itu, pengikut Kristus tadi itu dianiaya. Karena apa? Mereka sudah memenuhi seluruh kerajaan Romawi. Nah, bangsa Romawi itu menyembah dewa-dewi. Sementara orang Kristen punya sesembahan yang lain. Yaitu apa? Ya Allah Tritunggal. Nah, karena mereka berada di wilayah kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi, mereka dipaksa untuk menyembah dewa-dewi. Karena apa? Orang Kristen dianggap punya agama yang menyimpang. Tetapi orang Kristen tidak mau menyembah dewa-dewi Romawi seperti apa? Venus, Jupiter, kemudian Saturnus dan sebagainya itu. Mereka tidak mau orang Kristen ini. Maka orang Kristen dianiaya. Dan zaman itulah zaman kemartiran luar biasa. Banyak orang Kristen yang tidak mau menyangkal imannya, pastilah mereka dibunuh. Dimakan oleh singa, diadu dengan banteng, kemudian digoreng, disalib terbalik, dipotong tangannya, dipenggal lehernya, dipotong payudaranya, macam-macam. Yang ngeri-ngeri digoreng dalam minyak panas, dibakar hidup-hidup. Semua ini karena tidak mau melepaskan iman akan pewartaan yang disampaikan para rasul. Jadi orang Kristen, pengikut Kristus ini yang setia, mereka menjadi martir karena mempertahankan iman, tetap setia. Nah, 250 tahun lebih lamanya,
mereka dianiaya. Itulah sejarah gereja yang babak kedua. Babak ketiga, agama dan negara bersatu. Saudara-saudari, tahun 313 berhentilah segala penganiayaan itu. Karena apa? Kaisar Konstantinus Agung menandatangani dan mengumumkan maklumat tentang toleransi dan kebebasan memeluk agama di seluruh wilayah negara Romawi. Di seluruh wilayah kekaisaran Romawi. Nah, itu terjadi tahun 313 yang mengumumkan Konstantinus Agung, seorang kaisar di kota Milan. Maka dikenal dengan nama Maklumat Milan atau Edicta Milano, 313 tahunnya. Isinya apa? Isinya orang bebas beribadat. Maka orang-orang Kristen pun ikut bebas beribadat secara terbuka. Bahkan kaisar yang tadi mengumumkan, Kaisar Konstantinus itu punya simpati yang khusus kepada agama Kristen. Walaupun dia masih memuja dewa-dewi Romawi. Nah kemudian akhirnya karena punya simpati khusus, akhirnya toh dia mendalami dan akhirnya dia dibaptis. Jadi Kaisar Konstantinus itu akhirnya dibaptis menjadi Kristen. Ya kita tahu kalau pemimpin jadi apa, ya umat itu atau orang rakyat bawahan jelata biasanya kan mereka ikut-ikutan. Maka setelah Konstantinus Kaisar ini dibaptis menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, agama Kristen mulai mendapat tempat di dalam masyarakat orang Romawi. Maka juga di kalangan penguasa, para bangsawan, para ningrat kerajaan itu. Dengan demikian, karena orang bawah, orang tinggi, wong gede, wong cilik itu semua tertarik jadi Kristen, baptisan banyak, jumlah umat Kristen pun melonjak tinggi sekali. Dengan kata lain, hampir seluruh Romawi itu menjadi Kristen. Dan setelah Konstantinus itu digantikan oleh kaisar lain namanya Theodosius. Theodosius itu juga bersimpati kepada agama Kristen. Bahkan dia mengumumkan satu peraturan yang lain yang sangat-sangat menguntungkan gereja Kristen atau gereja Katolik pada masa itu, yaitu Kristen dijadikan agama resmi kekaisaran Romawi. Dengan demikian Kristen ini menggeser agama dewa-dewi Romawi. Maka pemujaan kepada dewa-dewi, agama Jupiter, agama Venus dan sebagainya itu boleh dikatakan hilang, lengit, lenyap. Dan seluruh Romawi boleh dikatakan begitu, atau hampir seluruh Romawi itu sudah menjadi Kristen, menjadi pemeluk Kristen, menjadi Kristianos, menjadi pengikut ajaran Kristus. Nah, tapi juga ada satu dampak-dampak. Dampak-dampaknya adalah agama dan negara itu tanda petik kawin atau berselingkuh. Karena apa? Karena semua sudah menjadi Kristen, pejabat tinggi rendah sampai ke kaisar, Kristen mendapat banyak kemudahan. Dan disitulah terjadi persatuan antara agama dan negara. Dan gereja pada masa itu punya kuasa duniawi juga akhirnya. Artinya apa? Para pemimpin gereja juga makin berkuasa di dalam masyarakat. Uskup, paus, imam, itu juga semacam gubernur, bupati, yang mereka juga punya kekuasaan di dalam masyarakat pada waktu itu. Jadi, sangat menyatulah agama dan negara ini dalam suatu persatuan yang sangat erat. Begitu erat. Hampir sulit untuk dipisahkan. Kemudian terjadi suatu kejadian lain pada tahun 330. Kaisar Konstantinus memindahkan ibu kota negara pada waktu itu. Itu kaisar yang pertama jadi Kristen tadi. Itulah Kaisar Konstantinus. Dia memindahkan dari Roma ke kota lain di daerah timur. Nah, ibu kota negara Romawi itu kan Roma, kota Roma yang sekarang masih ada. Vatikan ada, itu ada. Dulu belum ada Vatikan. Nah, Roma itu sudah ada. Itulah ibu kota negara Romawi. Kemudian oleh Konstantinus dipindahkan ke kota di wilayah timur dari Eropa, itu hampir Asia, ke kota Konstantinopel. Itu kota yang dinamai menurut namanya, Konstantinopolis, artinya kotanya Konstantinus. Nama asli kota itu Bizantium. Nah sekarang namanya ganti lagi Istanbul.
Itu ibu kota Turki sekarang. Nah, Istanbul itu dulu disebut Konstantinopel, itulah pusat kerajaan yang baru dari kerajaan Romawi. Maka terjadilah keretakan. Romawi Barat yang ada di Roma dan Romawi Timur yang ada di Konstantinopel itu terjadi ketegangan, begitulah ya, biasa kalau urusan politik begitu, apalagi pemindahan pusat negara biasanya retak. Maka keretakan itu menyebabkan Romawi di barat dan Romawi di timur dengan pusat masing-masing itu ya agak-agak boleh dikatakan hubungannya kurang baik dan siap-siap saja kapan-kapan bisa pecah negara ini. Dan kita berpindah sedikit tentang tadi kan juga situasi negara perlu kita ceritakan karena agama dan negara begitu menyatu. Sejarah agama Kristen juga sejarah negara-negara atau negara Romawi pada waktu itu. Nah, pada saat-saat itu sebelum ibu kota dipindahkan ada 4 pusat agama Kristen. Ada pusat-pusat, yaitu pusat yang pertama itu Yerusalem, yang kedua Antioquia, yang ketiga Roma, yang keempat Alexandria. Jadi itulah 4 pusat agama Kristen sebelum ibu kota negara pindah dari Roma ke Konstantinopel. Yerusalem, Antioquia, Roma, dan Alexandria. Dan di antara keempatnya itu Roma disebut primus. Primus itu maksudnya apa? Yang pertama. Primus inter pares. Jadi dia semacam ketuanya. Walaupun sejajar, tapi pusat-pusat itu mengakui Roma sebagai yang pertama. Karena apa? Rasul Petrus dulunya bertahta di Roma atau memimpin gereja di Roma. Dan pengganti Petrus ini tetap juga diakui sebagai pemimpin, sebagai primus. Tetapi setelah ibu kota pindah ke Konstantinopel, ada tambahan 1. Selain Yerusalem, Antioquia, dan Roma sebagai primus serta Alexandria, yang 4 tadi, karena kerajaan ibu kotanya pindah ke Konstantinopel, maka Konstantinopel pun juga akhirnya dianggap sebagai pusat agama Kristen, karena ibu kota negara yang baru ini juga perlu punya suatu pusat agama Kristen. Maka jadi 5. Setelah ibu kota pindah ada 5, yaitu Yerusalem atau gereja Yerusalem, gereja Antioquia, gereja Roma sebagai primus, lalu yang keempat Alexandria dan Konstantinopel ditambahkan karena pusat negara pindah ke sana. Nah, ini kelanjutan tadi yang politik pecah tadi atau retak tadi, Romawi Barat dan Romawi Timur akhirnya memang pecah. Jadi, kesimpulan akhir dari pemindahan ibu kota tadi akhirnya Romawi pecah jadi 2, yaitu setelah tahun 395. Maka Romawi pecah jadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Keduanya berdiri masing-masing dengan kaisar dan negaranya sendiri-sendiri. Artinya negara Romawi yang satu tadi dibelah jadi 2, masing-masing punya kaisar. Nah, itu ada petanya. Barat itu Roma, timur Konstantinopel, ada batasnya. Yang warna merah itu barat, warna hijau itu timur. Romawi Barat, Romawi Timur pecah. Negaranya pecah setelah tahun 395. Nah, perpecahan negara itu makin lama makin membuat pemisahan antara wilayah timur dan wilayah barat. Nah, tadi karena gereja dan agama begitu menyatu, perpecahan negara dapat berarti pula perpecahan gereja. Nah, inilah yang mengantar kita pada babak yang keempat, skisma timur dan barat. Skisma artinya perpecahan. Artinya, Kekaisaran Romawi sudah pecah menjadi 2. Agama Kristen pun yang sudah terletak di dalam kerajaan Romawi akhirnya juga pelan-pelan retak-retak akhirnya juga pecah jadi 2. Maka gerejanya disebut juga menurut letaknya atau menurut negaranya. Negaranya kan Romawi Barat, Romawi Timur. Maka gerejanya disebut gereja Barat, gereja Timur. Di mana pusatnya? Gereja Barat pusatnya tetap di Roma, sang primus tadi. Gereja Timur pusatnya di ibu kota yang baru, yaitu di Konstantinopel. Jadi sudah ada 2 gereja, atau ada 2 pecahan gereja, yaitu gereja Barat dan gereja Timur.
Itulah yang disebut skisma. Skisma terjadi tahun 1054. Jadi, gereja Kristus yang satu itu pada 1000 tahun yang pertama utuh, tidak terbagi-bagi. Gereja Kristus satu, tetapi pada tahun 1054, jadi 1000 tahun setelah bertahan dalam kesatuan, kemudian pecah menjadi dua. Gereja Timur di Konstantinopel resmi berpisah dengan gereja Barat yang ada di Roma. Roma yang sebagai primus tadi. Sebab umumnya politis. Negara pecah karena agama dan negara menyatu erat, maka gerejanya juga pecah. Agamanya juga pecah. Tapi juga ada sebab-sebab khusus, tidak akan kita dalami lebih detail, nanti bisa dalam pertanyaan dan pendalaman yang lain waktu. Ikonoklasme, pemusnahan ikon, liturgi juga simbol iman. Simbol iman itu rumusan syahadat. Walaupun sebenarnya, ya kalau kita lihat sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar antara gereja Barat dan gereja Timur. Maka, sejak tahun 1054, gereja Barat dan gereja Timur berjalan dengan pemimpin, struktur, dan administrasi sendiri-sendiri. Nah, kalau di Barat ada paus, di Timur ada patriark. Di Konstantinopel ada patriark. Ya, patriark itu ya semacam paus juga, pemimpinnya. Maka gereja Barat dipimpin oleh uskup yang ada di Roma, yaitu paus. Gereja Timur dipimpin oleh uskup yang ada di Konstantinopel, yaitu patriark Konstantinopel. Memang gerejanya pecah. Memang pemimpinnya pecah, strukturnya pecah, administrasinya pecah, tetapi dari segi ajaran iman yang diwariskan dari zaman para rasul, kedua gereja itu tetap sepakat sebenarnya. Jadi intinya sama ajarannya, selain ya ada pernak-perniknya lah yang kurang berarti, yang sebenarnya tidak inti dari ajaran itu sendiri, tapi pernak-pernik kecil yang kurang berarti. Itulah saudara-saudari, perpecahan gereja pada 1000 tahun yang pertama menghasilkan apa yang sekarang pada zaman modern ini, jadilah ada gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Jadi sebelum 1000 tahun awal itu tadi, gereja Kristus, gereja Kristen, Kristianos tadi, gereja Kristus yang satu tidak pernah terpecah-pecah. Satu. Di timur, di barat itu semuanya sama dan satu. Itulah gereja Kristus, gereja Kristen. Tetapi setelah 1054, gereja yang satu itu pecah menjadi dua. Gereja barat dan gereja timur. Berangsur-angsur, lama-lama nama gereja barat dan gereja timur itu muncul. Gereja barat lama-lama disebut gereja Katolik yang kita kenal ini. Jadi kita ini gereja barat. Jadi gereja Barat lama-lama disebut gereja Katolik. Lalu gereja Timur disebut gereja Ortodoks. Jadi kalau kita menyebut gereja Katolik, itu sebenarnya gereja yang di bagian Barat. Roma itu Barat. Gereja Ortodoks, gereja bagian Timur. Konstantinopel atau Istanbul itu Timur. Jadi begitu ceritanya kenapa ada Katolik dan Ortodoks yang sebenarnya ajaran imannya sebenarnya satu, walaupun ungkapannya, cara ekspresinya bisa berbeda dan pernak-perniknya bisa berbeda. Nah sebenarnya, saudara-saudari, awal-awalnya dulu kata Katolik dan kata Ortodoks, istilah Katolik dan istilah Ortodoks itu bukan nama gereja sebenarnya. Tadi kan kita tahu namanya apa? Ya gereja Barat gitu aja, gereja Timur gitu aja karena sesuai dengan wilayahnya. Nama Katolik dan Ortodoks baru muncul kemudian setelah 1054 berangsur-angsur. Awalnya kata Katolik dan kata Ortodoks bukan nama gereja, tetapi sifat dari gereja. Nah, barulah setelah skisma 1054 kata Katolik dan kata Ortodoks menjadi nama gereja. Kata Katolik atau sifat Katolik itu menjadi nama untuk gereja Barat. Sifat atau kata Ortodoks menjadi nama untuk gereja Timur. Padahal sebenarnya itu sifat gereja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini.
Gereja Kristus yang satu itu sifatnya adalah Katolik dan Ortodoks. Maknanya apa? Katolik maknanya menyeluruh, universal, seluruhnya mencakup. Nah, maksudnya apa? Gereja Kristus itu Katolik, menyeluruh. Menyeluruh dalam hal waktu dan dalam hal tempat. Dari dulu-dulu awal Kristus, Rasul-Rasul sampai sekarang, gereja itu mencakup. Termasuk tempatnya ada di mana-mana, di seluruh ujung bumi. Nah, itu Katolik artinya. Menyeluruh, mencakup semuanya. Waktunya, tempatnya. Selain itu, gereja Kristus juga bersifat ortodoks. Ortodoks itu artinya ortodoksa, ajaran yang benar. Nah, jadi sebenarnya gereja Kristus yang satu itu adalah ajaran yang benar. Nah, itu kata Katolik dan Ortodoks awal-awalnya adalah sifat gereja. Yang kemudian setelah skisma 1054 itu menjadi nama untuk gereja. Gereja Barat dinamai menurut sifat Katolik, jadi gereja Katolik. Artinya mencakup semuanya, menyeluruh. Gereja Timur mengambil nama Ortodoks, artinya ajaran yang benar. Apakah gereja Barat tidak benar? Benar. Apakah gereja Timur tidak Katolik? Dalam arti sifatnya tidak Katolik. Katolik karena juga menyeluruh. Hanya namanya kemudian dipilih begitu. Nah, setelah skisma 1054, pusat agama Kristen yang primus tadi, yang pertama tadi tetap ada di gereja Barat, yaitu tetap ada di Roma. Artinya, ketika gereja Kristus adalah satu, pusat yang primus tadi ada di Roma, yaitu ada di gereja Barat. Tahap kedua, setelah terjadi skisma di dalam gereja, pusat yang primus tadi tetap ada di gereja Barat juga, yaitu tetap ada di Roma. Karena gereja Timur menetapkan pusatnya sendiri, yaitu Konstantinopel. Padahal sejak awal memang Roma. Setelah skisma juga tetap di Roma. Dan gereja pada masa kini, pusatnya, primus inter pares, tetap ada di gereja Barat. Yaitu yang kita sebut gereja Katolik tadi. Di mana? Di Roma. Jadi sebenarnya setelah terjadi skisma perpecahan 1054 tadi, kan terbagi dua sama besar, katakanlah begitu. Gereja Barat, gereja Timur, tetapi pusatnya ini ada di Roma. Tetap di Roma, primusnya itu ada di Roma. Pusat agama Kristen tetap ada di Roma dan tidak pernah dipindahkan. Karena apa? Tadi turun-temurun suksesi apostolik sejak zaman Rasul Petrus. Karena Rasul Petrus memimpin gereja di Roma, maka penerusnya adalah pemimpin gereja Roma, yaitu uskup Roma. Kita sebut sekarang dengan nama Paus. Itulah. Maka, karena tahu kenyataan itu bahwa rupanya gereja Timur kemudian menjadi terpisah dengan apa? Dengan pusatnya. Dengan boleh dikatakan Petrusnya atau pengganti Petrusnya. Maka itu membuat sebagian gereja Timur menyatu kembali dengan gereja Roma. Tadi kan pisah dua ya, belah tengah gitulah, katakanlah kalau buah belah tengah. Gereja Barat di Roma, gereja Timur Konstantinopel. Tetapi kemudian gereja Timur ini terpisahkan dari pusatnya. Maka mereka menyadari pusat kita ada di Barat sebenarnya. Petrusnya ada di Barat, pengganti Petrusnya ada di Barat. Maka kenyataan itu membawa sebagian dari gereja Timur, tidak semuanya, sebagian dari gereja Timur menyatakan menyatu kembali dengan gereja Barat atau gereja Roma atau gereja Katolik. Nah, dengan demikian boleh dikatakan sebagian dari gereja Timur itu menyatakan bersatu kembali dengan gereja Roma. Bersatu kembali dengan pengganti Petrus yang ada di Roma. Karena mereka tahu dan yakin itulah pemimpin yang sah sejak semula diangkat oleh Yesus. Nah, itulah
Gereja Timur yang kembali menyatu dengan Roma itu kemudian termasuk dalam gereja Katolik. Mereka ini gereja Timur tetapi menyatu dengan gereja Katolik. Maka istilahnya agak lain. Mereka gereja Timur yang menyatu atau sebagian gereja Timur yang menyatu dengan Roma itu disebut gereja Katolik Timur. Mereka ini orang Katolik karena mengakui Paus sebagai pemimpinnya, menyatu dengan gereja Katolik. Tapi mereka ada di timur, maka mereka disebut gereja Katolik Timur. Maka sebenarnya sebagian gereja Timur yang terpisah tadi, yang skisma tadi, yang terpecah tadi, memisahkan atau terpisah tadi, ada yang kembali sebagian menyatu kembali dengan gereja Katolik yang ada di barat pusatnya. Maka sebenarnya gereja Katolik itu menjadi lebih utuh, walaupun belum utuh benar-benar. Karena ada sebagian gereja Timur yang lain yang disebut gereja Ortodoks itu belum atau tidak menyatu dengan Roma sampai hari ini. Jadi sebenarnya petanya itu begini. Gereja Kristus yang satu pecah menjadi dua. Gereja Barat dan gereja Timur. Pusatnya tetap ada di Barat. Pengganti Petrus tetap ada di Barat. Maka kenyataan itu membuat beberapa gereja Timur, sebagian dari gereja Timur perlu atau merasa perlu bersatu kembali dengan gereja Barat yang kemudian disebut gereja Katolik itu. Nah, sebagian gereja Timur yang kembali bersatu dengan gereja Roma atau gereja Katolik disebut gereja Katolik Timur. Tetapi ada gereja Timur yang tidak bersatu dengan gereja Katolik, itulah yang disebut gereja Ortodoks. Jadi sebenarnya di dalam gereja Timur ada yang menyatu dengan gereja Katolik Roma, ada yang tetap mengakui atau tidak mengakui kepemimpinan Paus, yaitu disebut gereja Ortodoks. Itu. Jadi perpecahan gereja itu sebenarnya perpecahan yang dari 1000 tahun yang pertama, yang sayangnya sampai hari ini walaupun ajarannya sama, administrasinya tetap berbeda. Walaupun boleh kita katakan kalau pokok-pokok imannya tetap sama dan persis satu sama lain, walau dengan ekspresi yang berbeda, iman sebagaimana diajarkan oleh Rasul-Rasul. Kita harapkan memang gereja Ortodoks yang sebagian dari gereja Timur itu akan bersatu kembali dengan primusnya, yaitu dengan Roma yang kita cintai sama-sama, yaitu gereja Katolik. Maka kita makin tahu sejarahnya, itulah gereja Kristus yang sejati. Walaupun memang sudah mengalami perpecahan, tetapi kita akan terus berdoa sebagaimana Yesus berdoa tertulis dalam Injil Yohanes, semoga mereka menjadi satu. Sehingga gereja Barat dan gereja Timur ini yang bagaikan dua paru-paru. Nah, itu disebut oleh Paus Yohanes Paulus II, paru-parunya akan menyatu kembali sehingga tubuh ini menjadi sehat. Demikian sejarah 1000 tahun pertama dari gereja Katolik. Semoga menambah wawasan kita dan kebanggaan kita dan syukur kita karena kita telah berada di dalam gereja Kristus yang sejati, yaitu gereja Katolik, walaupun mengalami dalam 1000 tahunnya perpecahan. Semoga pelajaran dari sejarah ini membuat kita makin yakin, makin bersyukur dan makin bangga untuk tetap berada dalam iman di gereja Katolik, iman yang tetap sama seperti diajarkan secara mendasar oleh para rasul kepada kita. Sampai jumpa pada program berikutnya. Harta Karun Katolik. Shalom Alaikum Beshem Hamasyah. Amin.